Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah maksimum dan minimum, melanjutkan dari video yang kemarin. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas ya pada bagian 1 tentang titik kritis ya. Namun untuk bagian selanjutnya yaitu mengenai teorema uji turunan parsial yang kedua ya. Ini sebagai tambahan dari persoalan yang kemarin yang tidak bisa kita pecahkan ya di video yang sebelumnya mengenai titik yang tidak masuk kepada minimum ataupun tidak masuk juga kepada maksimum gitu. Baik, teorema uji turunan parsial kedua mengatakan bahwa andaikan fxy mempunyai turunan parsial kedua yang kontinu dalam cakram atau lingkaran x0, y0 dan grad f x0, y0 sama dengan 0, artinya bisa dia memiliki turunan parsial untuk yang pertama ya sama dengan 0. Kita tulis di sini misalkan D ya. D sama dengan dx0, y0 sama dengan fxx x0, y0 dikali fy x0, y0 dikurang f kuadrat xy x0, y0. Jadi ini merupakan satu bentuk rumus untuk menguji apakah di titik tersebut terjadi maksimum lokal. Jadi artinya kalau nilai D ini positif atau lebih dari 0 dan fxx x0, y0 ini artinya turunan kedua ya terhadap x negatif, jadi D nya positif, fxx x0, y0 negatif, maka fx0, y0 ini adalah sebuah nilai maksimum lokal. Begitupun selanjutnya jika D lebih dari 0 positif dan fxx lebih dari 0, maka fx0, y0 nya adalah sebuah nilai minimum lokal. Jika nilai D nya kurang dari 0, fx0, y0 itu bukan sebuah nilai ekstrim ya, dia tidak masuk minimum ataupun tidak masuk maksimum. Artinya bahwa x0, y0 adalah sebuah titik pelana ya, atau saddle point. Nah ini permasalahannya kemarin ya, kemungkinan dia berada pada titik pelana itu ya, katakan titik pelana. Dan jika D nya lebih sama dengan 0, maka fx0, y0 nya tidak memiliki hasil ya, tidak memiliki hasil atau tidak dapat disimpulkan. Nah mungkin ada baiknya kita membahas sedikit tentang rumus D ini, dx0, y0. Ingat atau kita awali dengan hampiran Taylor ya, hampiran Taylor orde kedua ya. Misalkan ada P0 ya, dimana P0 itu x0, y0 titik tetapnya, kemudian P x, y titik sembarang ya pada variabel sembarang, kemudian ada delta x nya x kurang x0, delta y nya y kurang y0 ya. Jadi untuk nilai P yang menghampiri P0 pada Taylor order 2, kita tulis saja seperti ini ya, si fxy itu kita tulis semuanya, ini memang cukup panjang ya, order 2 fx0, y0 ditambah fx
X0, Y0 dikali X kurang X0 ditambah FY X0, Y0 dikali Y kurang Y0. Nah ini order 1 sampai sini ya. Untuk order 2 kita tambah setengah dari fxx ya, turunan keduanya ya, turunan parsial kedua X0, Y0 dikali X kurang X0 pangkat 2 ditambah 2fxy X0, Y0 2fxy X0, Y0 dikali X kurang X0 dikali Y kurang Y0 ditambah satu lagi berarti FYY nya ya, FYY X0, Y0 dikali Y kurang Y0 kuadrat. Nah ini adalah hampiran Taylor order 2 ya. Nah bisa kita lihat supaya lebih ini ya, lebih simpel, kita tulis saja karena fx ini EP saja begitu. Fx0 nya saya tulis Fp0 ditambah, nah ini karena kita hanya memerlukan Taylor order 1, order 2, maka si order 1 ini sama dengan 0 ya. Jadi ini tambah 0 tambah setengah dari fxx P0 kali ini x kurang x0 kan delta x ya, delta x kuadrat tambah 2fxy P0 2fxy P0 x0 y0 berarti ini delta x delta y tambah fyy dari P0 delta y kuadrat. Nah jadi ini sudah kita dapatkan. Ini untuk fxx itu bisa kita tulis sebagai si do f do x lalu di diturunkan lagi terhadap x ya, fxx. Jadi kalau misalkan ini terlalu panjang penulisannya, kita tulis fxx. Begitupun fxy, turunan parsial terhadap x lalu nanti di turunan parsial keduanya terhadap y, dan seterusnya untuk yang ini ya. Oke, kita coba untuk yang pertama saja ya, untuk maksimum lokal. Jadi kita ingin yang pertama, misalkan ya, misalkan yang kita inginkan adalah kita memaksimumkan f. Jadi f untuk nilai maksimum itu fv kurang dari f P0 ya. Ini bagaimana jika fp nya kurang dari fp0 atau fp0 nya lebih dari fp, berarti kan ini artinya maksimum. Tujuan kita ingin memaksimumkan ini, maka kalau ini supaya fp0 maksimum, maka si nilai ini supaya maksimum, nilai ini berarti harus kurang dari 0 ya. Dia harus kurang dari 0, atau misalkan saya tulis ini untuk setengahnya mungkin tidak perlu lagi, saya tulis dari fxx dari P0 delta x kuadrat tambah 2fxy dari P0 delta x delta y tambah fyy dari P0 delta y kuadrat. Nah supaya ini maksimum berarti ini harus kurang dari 0. Nah sekarang jika kita bagi ya, misalkan ini dibagi
fxx P0 ya, bagi fx P0 nya, tapi kita ingin fxx P0 nya negatif. Ini ya, kita ingin negatif ya. Nah, kita bagi ini dengan negatif ya. Jadi kalau misalnya saya tulis ini, kita bagi semua dengan ini, dengan negatif, bilangan negatif, berarti ini tinggal delta x kuadrat ya, habis tambah dua fxy P0 per fxx P0 delta x delta y tambah ini fyy P0 per fxx P0 delta y kuadrat. Ini karena dibagi dengan negatif, berarti ini tandanya berubah. Nah, ini sebetulnya persamaan kuadrat ya. Misalkan ya, kita ibaratkan ini t kuadrat ya, berarti ini sekian t ya, delta x nya. Kalau saya tuh ini sekian, jadi 2 ini t, dan ini konstantanya t kuadrat tambah ini t tambah konstanta ini. Nah, itu ya kurang lebih dari lebih dari 0. Berarti nah, sekarang jika kita inginkan adalah suatu nilai diskriminan, yang dalam persamaan kuadrat ya, kurang dari 0. Jadi kalau misalkan ada persamaan kuadrat at kuadrat tambah bt tambah c yang lebih dari 0, kita ingin suatu kurva yang tidak memotong pada sumbu x, maka si diskriminannya harus 0 kan, kurang dari 0. Jadi diskriminannya harus kurang dari 0. Jadi d nya harus kurang dari 0 jika persamaan kuadrat itu tidak memiliki titik potong atau mungkin bahkan tidak menyinggung ya. Maka kalau d nya diskriminannya 0, berarti b kurang dari 0, maka b kuadrat kurang 4 kali ac itu harus kurang dari 0. Nah, ini adalah nilai b nya ya. Nilai b nya berarti 2fxy P0 per fxx P0 delta y b kuadrat dikurangi 4 kali a nya ibaratnya ini 1 ya, 4 kali 1 kali c nya adalah fyy P0 per fxx P0 kali delta y kuadrat, itu harus kurang dari 0. Ini kuadrat berarti 4 ya, 4 fxy kuadrat P0 per fxx kuadrat P0 kali delta y kuadrat, ini kurang, nah, ini boleh berarti 4 juga ya, 4 kali 1 kali fyy P0 kali delta y kuadrat per fxx P0 kurang dari 0. Kan kalau misalnya fxy kuadrat P0 kali 4 ya per fxx kuadrat P0
kali delta y kuadrat tuh sama dengan 4 kali FYY kurang ya, bukan kurang dari FYY P0 kali delta y kuadrat per Fxx P0. Ini 4-nya bisa kita coret, delta y juga bisa kita coret. Ini kuadrat Fxx, ini berarti tinggal sisa 1 ya, tinggal sisa Fxx P0. Ini coret dengan ini, berarti Fxy kuadrat P0 kurang dari ini kali ini Fxx P0 kali Fyy P0. Fxx P0 atau kalau kita balik ya, dibalik berarti Fxx P0 kali Fyy P0 kurang Fxy kuadrat P0 itu lebih dari 0. Nah ini berarti kan ini lebih dari 0, mengatakan bahwa si D nya lebih dari 0 ya. Ini D nya, ini kan D, kan nilai D. Jadi kalau ini D berarti D nya lebih dari 0. Ini mengakibatkan kalau D nya 0, kemudian Fxx P0 nya kurang dari 0, ini 1 ya, 1. Yang kedua akan mengakibatkan mana tadi ya, ini 3. Sekali lagi, jika D nya lebih dari 0, Fxx P0 nya kurang dari 0, maka mengakibatkan nilai maksimum lokal ya, ini maksimum lokal. Jadi jika D nya lebih dari 0, Fxx x0 y0 nya kurang dari 0, maka si Fx 0, y0 mengakibatkan nilai maksimum lokal. Nah itu untuk yang pertama ya, jadi kira-kira seperti itu. Untuk minimum lokalnya kita ambil si Fxx nya lebih dari 0 ya, nanti ini tinggal dirubah untuk bawahnya seperti apa dan seterusnya ya. Baik, selanjutnya adalah contoh ya. Tentukan titik ekstrim jika ada dari fungsi f yang didefinisikan dengan fxy sama dengan x pangkat 3 tambah y pangkat 2 kurang 3x tambah 4y. Baik, di sini bisa dilihat di sebelah kanan ini adalah gambaran grafik dari x pangkat 3 tambah y pangkat 2 kurang 3x tambah 4y ya. Nah, di sini kita gunakan aplikasi ya, karena ini sangat sulit kalau digambar secara manual. Ini kira-kira seperti itu. Di sini kita cari titik kritis. Yang pertama dari titik batas dulu ya. Titik batas kita lihat dari persoalan ini tidak ditentukan titik batasnya, artinya titik batas ini seluruh bidang pada XY ya. Nah kita tidak bisa menentukan karena di sini batasnya tidak ditentukan di soalnya, jadi kita lewat saja. Yang kedua titik stasioner. Nah di titik stasioner ini mengatakan bahwa grad f x y nya sama dengan 0 ya. Kita cari bidang singgungnya di sini. Berarti kita cari fx x, y nya harus sama dengan 0 titik atau turunan parsialnya terhadap x. Kita dapatkan ini 3x kuadrat
tambah 0 kurangi 3 sama dengan ini tambah 0 ya, sama dengan 0. Turunkan terhadap X ya. 3x kuadrat sama dengan 3, X sama kuadrat sama dengan 1, X nya adalah positif negatif 1. Oke, kita sudah menurunkan terhadap X. Turunan parsial yang selanjutnya ada turunan terhadap Y ya. X, Y sama dengan 0. Kita lihat di sini 0 tambah 2Y kurang 0 tambah 4 sama dengan 0. 2Y sama dengan min 4, Y nya sama dengan min 2. Jadi titik stasionernya ada 3 ya. Ada 1, min 2, ada 2 ya, dan min 1, min 2. Nah, kemudian dari titik stasioner kita cari ketinggiannya. F 1, min 2 berapa? F1, min 2 berarti 1 pangkat 3 ditambah min 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 1 ditambah 4 kali min 2. 1 ditambah 4 dikurangi 3 dikurangi 8 ya. Ini kita dapatkan 5 min 8, 9, 11 ya, berarti min 6 ya. Nah, jadi ketinggiannya di min 6 untuk titik 1, min 2 nih. Kemudian yang kedua ya, F min 1, min 2 ya, sama dengan min 1 nya pangkat 3 tambah min 2 pangkat 2 kurang 3 kali min 1 tambah 4 kali min 2. Jadi ini udah dapat 1. Ini kita dapat 4. Ini kita dapat 4. Ini kita kurangi 8 ya. Jadi sama dengan ini 1. Selanjutnya yang ketiga, nah kita baru menetapkan titik stasionernya ya. Di sini ada di 1, min 2, min 6 dan jadi kalau di ini ada 3 ya. 1, min 2, min 6 dan 1 min 1, min 2, 1. Nah, kedua titik ini kita belum bisa memutuskan apakah maksimum atau minimum gitu ya. Tapi dia titik stasioner, makanya kita perlu cek lagi uji turunan keduanya. Uji turunan parsial kedua. Jadi uji turunan parsial kedua mengatakan jika D x0, y0 sama dengan f xx x0, y0 kali f y x0, y0 kurang f xy kuadrat x0, y0. Jadi kalau misalkan saya ambil D nya untuk yang pertama dulu, misalkan yang ini D 1, min 2. Nah, kita masukkan saja fxx itu turunan kedua dari ini ya. Turunan pertamanya tadi berapa? Turunan pertamanya ini 3x kuadrat kurang 3, berarti kita dapat turunan keduanya 9 ya. 6x, 6x kali turunan kedua terhadap y fyy berarti 2 ya, karena ini turunan pertamanya 2y tambah 4, kita turunkan lagi terhadap y berarti 2 kali 2 dikurang fxy. Fxy nya berarti turunan pertama fx nya adalah 3x kuadrat kurang 3. Ini kita turunkan lagi terhadap y, fxy berarti 0 ya, 0 dikuadratkan. Nah, kalau misalkan ini 6, 2 kali 6 12x untuk 1, min 2 x nya 1 berarti ini adalah 12 dan 12 itu lebih dari, artinya
D-nya lebih dari 0 untuk titik 1, min 2 ini. Nah, di sini kita lihat kesimpulan untuk yang pertama ya. Kesimpulannya untuk titik stasioner ini, untuk titik 1, min 2, min 6, masuk min 2, 6 ini karena dia D-nya lebih dari 0 ya, kemudian fxx-nya lebih dari fx0 ya. Fxx-nya fxx dari 1, min 2 ini lebih dari fx0, ya 0. Ini 1, min 2. Nah, ini kan fxx-nya itu kan 12 ya. 12 lebih dari f1, min 2 nya kan ini udah jelas min 6 ya. Nah, artinya mengatakan bahwa titik ini 1, min 2. 6 ini adalah titik maksimum lebih ya. D lebih dari 0, fx nya lebih dari ini, D nya lebih dari 0. Nah, ini berarti yang kedua ya. D nya lebih dari 0, fx nya lebih dari 0, maka si fx nya adalah sebuah minimum lokal. Kesimpulannya adalah minimum lokal, minimum lokal. Nah, dari gambar kita bisa lihat, nah ini ada dua titik ya. Ini titiknya yang paling bawah di sebelah belakang itu adalah titik 1, min 2, min 6 dan dikatakan minimum lokal. Jadi, yang pertama. Sekarang yang titik yang kedua itu kan yang ini ya. Untuk min 1, min 2 kita lihat nilai D-nya. D-nya langsung saja dari sini D min 1, min 2 ya, sama ini berarti kita turunkan terhadap ini sama 6x, FY-nya sama kali 2, FY-nya kali 2, fxy-nya sama ya 0 kuadrat tuh sama 0 kuadrat, berarti untuk x nya min 1 6 dikali ini kan 12 ya, 12x berarti 12 kali min 1 sama dengan min 12. Ternyata ini adalah min 12 ini kurang dari 0. Nah, bisa dilihat di sini untuk titik yang kedua ini y-nya ya, ini xy, bisa saja ini saya tulis xyz min 1, min 2, z-nya kan 1 udah 1. Jadi untuk min 1, min 2, 1 D-nya kurang dari 0. D kurang dari 0. Nah, ini D-nya kurang dari 0. Lalu fxx dari min 1, min 2 dengan f min 1, min 2 ini min 12 itu aja ya. Ininya 1, berarti dia kurang dari 1 ya. Jadi D-nya kurang dari 1 dan fxx min 1, min 2 itu juga kurang dari f min 1, min 2. Tapi di sini kita lihat cukup dengan mengatakan ini saja, D kurang dari 0. Artinya apa? Kalau D kurang dari 0, ini berlakunya yang ketiga ya. Jika D kurang dari 0, maka si fx0, itu bukan sebuah nilai ekstrim, melainkan dia adalah titik plana atau saddle point. Nah, itulah
saddle point ya, ada di sini ya. Jadi ini adalah titik pelana ya, atau ini sini udah titik pelana. Jadi nggak bisa kita katakan maksimum atau nggak bisa juga kita katakan minimum di titik tersebut. Nah ini ya titiknya, ini adalah titik pelana. Nah sekarang terjawab sudah. Jadi pada titik pelana itu dia bukan maksimum atau dia juga bukan minimum ya, karena di sini kita lihat ada di sebelah ini kalau saya ambil sebuah area di sini ya, misalkan sebuah lingkaran, maka ke sebelah sini dia katakan mungkin titik ini pada berdasarkan bidang ini adalah minimum ya. Misalkan saya bagi bidang XY, nah mungkin kalau pada bidang XY dia titik ini min 1, min 2,1 ini adalah minimum. Tetapi kalau saya ambil pada bidang XZ ya, kalau ini X misalnya ini Y, ini Z, pada bidang XZ maka dia maksimum bawah kan. Nah, itulah dikatakan pelana. Pada satu sisi dia dikatakan maksimum, tapi pada sisi yang lain dia dikatakan minimum. Tapi kan kita tidak bisa membagi-bagi ya. Jadi titik ini bingung dia mau maksimum atau minimum, maka dikatakanlah titik pelana atau saddle point. Pelana kuda. Nah, ingat gambarannya pelana kuda ya. Jadi di titik tengah-tengahnya itu nggak bisa dikatakan maksimum atau nggak bisa dikatakan minimum. Nah, yang terjadi di situ ya, jika diskriminannya D-nya, nilai D-nya ini kurang dari 0 ya. Tidak peduli ininya mau lebih atau kurang ya untuk f(x)(x) nya. Asalkan sudah D-nya kurang dari 0 berarti ya udah dari dia titik tersebut merupakan titik pelananya. Oke. Jadi pada f(x), y x kuadrat pangkat 3 tambah y kuadrat kurang 3x tambah 4y ini ada dua ya, dua nilai. Yang pertama adalah nilai dia memiliki nilai minimum lokal pada titik ini, dan dia memiliki nilai dikatakan nilai atau titik pelana pada titik ini min 1, min 2,1. Tentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum pada fungsi f(x), y sama dengan 2 tambah x kuadrat tambah y kuadrat pada himpunan tertutup. Nah sekarang ada himpunan tertutup, berarti kemungkinan nilai ekstrim juga ada di batas-batas ini ya. Kalau misalkan saya gambarkan, kira-kira gambarnya seperti yang sebelah kanan. Ini adalah z-nya sama dengan 2 tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Ini kira gambarnya seperti mangkuk ya, paraboloid. Lalu juga didefinisikan s. Nah ini s-nya, batasnya. Jadi yang diinginkan tidak seluruhnya paraboloid ini, tetapi berdasarkan batas ini. Ini adalah batasnya. Dan kalau kita lihat batasnya ini merupakan elips ya. Ini x kuadrat, ini elips ya. Oke, yang pertama kita awali dengan titik batas ya. Oke, kita lihat pada titik batas ya, x kuadrat tambah 1/4 y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Jadi ini bisa saya tulis sebagai x kuadrat per 1 kuadrat tambah y kuadrat per 2 kuadrat kurang dari sama dengan 1. Jadi elips ini bisa dikatakan
memiliki jari-jari panjangnya 2 di Y. Ini saya kasih tulis nih. Jari-jari pendeknya 1, jari-jari panjangnya 2. Tuh, jadi itu elipsnya. Nah, karena dia adalah kurang dari sama dengan 0, maka titik batasnya kita bisa lihat. Batas di situ tak terhingga ya. Tak hingga. Kenapa tak hingga? Jadi semua titik, karena ini tertutup ya, dia batasnya adalah tertutup, maka semua yang ada di titik batas ini ya, kalau misalkan kita substitusikan terhadap Z ya banyak juga ya. Nah, tak hingga banyaknya. Nah, bisa juga kita ambil sisi-sisinya, boleh ya, misalnya perwakilan itu, tapi itu juga tidak ini ya. Misalnya ambil sisi ini, titik ini, kemudian titik ini, titik ini. Dari keempat titik ini misalnya, mana apakah ya ada yang nilainya terbesar dia dikatakan maksimum, atau terkecil nanti dikatakan minimum ya. Tapi di sini lebih baik kita ambil secara aljabar saja ya. Kita ambil secara aljabar dengan gunakan parameter ya. Kita gunakan parameter, mana parameter untuk X nya adalah cosinus T dan Y nya adalah 2 sin T. Kita cek saja, kalau misalnya ini kita substitusikan cos kuadrat T tambah 1/4 dikali 2 sin kuadrat, berarti 2 sin 4 ya, 4 sin kuadrat T ini. Nah, ini cos kuadrat T sin kuadrat T 1 ya, betul kan, 1 kurang dari sama 1. Jadi kita boleh memisalkan dengan si X nya cos T dan si Y nya adalah 2 sin T. Maka kalau saya substitusikan ke F X, Y sama dengan 2 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, selanjutnya kita lihat, karena persamaan elips ini merupakan persamaan pada bidang dimensi 2 ya, dimensi 2, jadi kita anggap atau kita gunakan persamaan pada dimensi 2, katakanlah GT begitu, sama dengan 2 ditambah cos kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T ya. Nah, sama halnya seperti pada video terdahulu tentang lingkaran tuh kan, implisit ya. Jadi ini persamaan kita gunakan dengan, boleh menggunakan persamaan implisit gitu ya, dengan menggunakan apa tuh, boleh implisit persamaannya, boleh menggunakan parsial ya, aturan parsial. Jadi kalau misalnya kita punya G ini, dia bisa diturunkan terhadap X, dia juga bisa diturunkan terhadap Y, si X bisa diturunkan terhadap T, juga si Y diturunkan terhadap T. Jadi ini do G do T do X, ini do G do Y ya, ini dx dt, yang ini dy dt. Sehingga kalau kita mengambil turunannya G aksen T nya itu sama dengan do G do X dikali dx dt ditambah, ini kita gunakan turunan parsial ya, do G do Y dikali dy dt. Nah, di sini kita bisa lihat do G do X, saya ambil dari sini ya, berarti 0 2x ya, 2x, nanti saja kita ganti x nya, ini 2x dikali do X do T, berarti min sin, ini min sin
turunan cos min sin T ditambah doge doy 2y juga 2y dan turunan 2 sin T adalah 2 cos T. Sekarang kita ganti X nya 2 kali min berarti min 2, X nya adalah cos T sin T ditambah 4, Y nya 2 berarti 8 ya, 8 sin T cos T. Ini 8 berarti kita dapat 6 ya, 6 ini sama sin T cos T cos T. Nah ingat 6 sin T cos T itu adalah sama dengan 3 sin 2T ya. Oke, kita dapatkan ini G aksen T nya sama dengan 3 sin T. Nah untuk titik stasionernya sama ya, pada satu peubah, pada satu variabel titik stasioner kita ambil titik stasionernya, berarti G aksen T nya harus sama dengan 0 ya, berarti 3 sin 2T nya harus sama dengan 0 atau sin 2T nya harus sama dengan 0. Nah di sini mungkin kita ingat kembali tentang mencari sudut sin 2T, bisa saja saya gunakan sin 2T sama dengan 0, berarti sin 2T sama dengan sin 0 bisa ya, sin 0, coba sin 0 berarti si 2T ini sama dengan ada 2 ya, 0 derajat lah katakanlah, 0 derajat tambah K kali 2pi, atau si 2T itu bisa dicari dengan berapa ini, yang 180 berarti kurang 0 ya, berarti 180 derajat kurang 0 tambah K kali 2pi ya. Jadi kalau misalkan ambil T berarti ini 0 tambah K, T nya terkali ini bagi 2, K per 2 jadi 2 PV ya, KV, atau T nya berarti bagi 2 berarti 90 ya, 90 derajat tambah dibagi 2 KV juga. Oke, jadi kalau misalkan saya ambil T nya K nya sama dengan 0, maka kita dapat T nya sama dengan K nya 0 berarti 0 derajat ya. Kalau K nya sama dengan 1 berarti T nya sama dengan pi. Kalau K nya 2 berarti T nya 2V, 3 udah lebih ya, karena ini batasannya si T nya batasannya 0 sampai 2V ya. Begitupun yang ini, kalau misalkan K nya 0 K nya 0 berarti 90 derajat berarti V juga ya. Kalau K nya 1 V berat ini 90 kan V per 2 ya, berarti K nya 1 tulisan 1 supaya mudah ya, berarti ini V, ini V per 2 ya. Jadi kalau K nya 0 V per 2 sorry ya, K nya 0 V per 2, K nya 1 berarti V tambah V per 2, jadi 3 per 2 V ya. Kalau K nya 2 lebih ya,
lebih. Udah, berarti kita dapatkan T nya 0, V per 2 V per 2 V 3 per 2 V dan 2V ya. Nah, ada 5 nih, 5 calon atau 5 titik pada T ini. Nah, kita tinggal menguji saja titik-titik tersebut. Jadi kalau misalnya ya, tadi kan X-nya ini ya. Kalau T-nya 0 misalkan, maka kita dapatkan cos, misalnya gini ya. Ini kan cos T, 2 sin T, X dan Y nya. Nah, kalau kita substitusikan, berarti kalau T nya 0, cos 0 adalah 1, sin 0, 0, berarti ini udah dapat 1. Untuk T nya V per 2 90 ya, cos 90 0 ya, cos 90 0, sin 91, jadi ini 0,2. Titik yang ketiga, jika T nya V 180, cos 180 kan min 1, sin 180 0, 3 per 2 V, 3 per 2 V berarti cos 3 per 2 V cos 0, sin 3 per 2 V ini min 1 kali 2 berarti min 2. 360 T nya berarti cos 361, sin 360 sama dengan sin 0 ya, 0 kali 2 0. Oke, barangkali kita tuliskan 1,0 0,2 min 1,0 0, min ya, min 2 jadi 1,0 ya. Untuk 1,0 itu salah satu saja ya, karena ini sama. Ini kita substitusikan pada fungsi Z sama dengan berapa tadi, fungsinya 2 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Atau kalau saya tulis F untuk 0,2 itu sama dengan berarti 2 tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat ya, sama dengan ini 0,26 ya. Terus untuk min 1,0 yang kedua berarti 2 ditambah min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat 3 ya. Lalu 0,-2 2 tambah 0 kuadrat tambah min 2 kuadrat sama dengan ini 46 ya. 0,-2 satu lagi 1,0 ya. 2 tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 3. Masih ada satu lagi. Untuk yang keduanya stasioner ya. Kita cari stasioner. Untuk stasioner berarti kan grad f x, y nya harus sama dengan 0 ya. Berarti fx dari x, y itu harus sama dengan 0. Hitungan parsial terhadap x kita lihat di sini 0 tambah 2x. 2x Y 2x tambah 0 ya, sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 0, fy nya juga sama dengan 0. Kita tulis 0 tambah 0 tambah 2y
berarti y-nya sama dengan 0. Berarti untuk titik 0,0 kita dapatkan 2 tambah 0 kuadrat. 2 tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat ya, sama dengan 2. Oke, di sini bisa kita lihat paling tingginya ini ya, maksimum. Minimumnya ada di sini. Minimum. Ini saya kira ini global ya, maksimum global. Ini minimum global. Ini bisa karena hanya semua satu-satunya di situ kan. Jadi saya ganti merah saja. Bisa kita lihat di misalnya ini jari-jari terpanjangnya 2 kan, terpendeknya berarti ini 0,0 jelas dia ada di sini paling rendah. Nah berarti titik ini adalah titik yang memiliki nilai minimum, nilai paling kecil di sini ya, di 0,0,2 ini minimum, dan maksimumnya ada 2 ya, ada di 0,2 tuh di sini. Ini adalah 0,2 berarti maksimum dia di sini ya, kira-kira seperti ini gambarnya. Ini adalah 0,2,6, ini maksimumnya. Ada 2 dengan 0,-2 dengan 0,-2 itu di sini. Ini 0,-2,6 juga. Ini juga sebagai maksimum. Jadi maksimumnya ada 2 ya. Minimumnya ada 1, tentu ada di bawah sini. Oke. Saya kira seperti itu saja. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh soalnya. Silahkan dicoba soal-soal ini. Dan saya kira ini karena terlalu panjang, saya kira cukup sekian saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ya. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.